telepon ya Bapak kamu ya? Telepon sekarang, saya nggak takut. Jadi ini pelakor nih. Dia pelakor, ngambil bokap kita. Ya kan? Kamu tahu? Jangan sebut saya pelakor. Kamu tuh siapa? Hei, kamu ngambil bokap kita. Keluarga kita jadi hancur tau nggak gara-gara kamu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa ya. Kalau kamu kayak gini, saya telepon ya Bapak kamu ya. Telepon sekarang, saya nggak takut. Mau ngapain? Apa? Pak, jangan kasar kayak gitu dong. Dia tuh masih kecil, nggak tahu apa-apa. Dia nuduh saya enggak. Iya, tapi bukan berarti harus berbuat kekerasan. aja, Sebentar. jangan bokap gue. Kalian juga ada buktinya apa? Ada buktinya apa? Udah mas, gak usah ikut campur. Oh, urus-urusan lo sendiri tau gak lo? Ini dia pelakor mas, pokoknya saya nggak peduli. Ih, ayo kita pulang. Itu tadi siapa? Itu anaknya Anton, Mas. Makanya saya undang Mas sama Mbak untuk selesaiin masalah saya. Makanya saya mau cerita sekarang sama kalian. Cerita. Duduk sini. Gimana sih kok bisa sampai ribut-ribut kayak gitu? Di tempat umum kan gak enak dilihat orang. Iya, jadi gimana? Jadi saya udah capek, Mas. Mbak saya tuh dituduh terus pelakor. Padahal tuh saya nggak salah. Saya tuh udah capek. Saya udah pernah bilang, saya tuh mau udahan. Saya udah mau putus sama papahnya. Oke, tunggu sebentar. Saya potong dulu ya. Kita potong dulu ya. Jadi maksudnya kamu memang berhubungan sama pacaran sama papahnya? Iya, cuman saya tuh dijebak. Saya tuh nggak tahu kalau misalkan Pak Anton itu udah punya istri sama anak. Terus saya udah minta putus terus, tapi dia nggak pernah mau. Dia tuh selalu nolak. Makanya saya minta tolong banget sama Mas sama Mbak untuk udahin ini semua. Oke, kita bantu ya. Kita bantu gini. Kan kamu kan di sini merasa terjebak, tertipu nih. Makanya kita juga berdua akhirnya memutuskan untuk membantu. Nah, kira-kira kita di mana bisa ketemu sama Pak Anton ini? Di kantor. Di kantornya? Di kantornya Pak. Sana aja. Ya udah, kita coba bantu ngomongnya sama dia ya. Iya. Yuk. Kita kaget tiba-tiba ada orang yang ngelempar botol dan api. Kita mau kejar tapi kita fokus untuk madamin api terlebih dahulu. Awas, sini, minggir. Mas. Ya ampun, sini. Ya ampun, itu siapa kamu kenal? Pasti itu suruhan istrinya Mas Anton. Saya kan tadi kan anaknya tahu saya di sini. Maksudnya ngasih tahu ibunya gitu? Iya, ke mamahnya pasti kan. Ini harus diberesin nih, bahaya nih kalau kayak gini nih. Ini kan ada miskomunikasi nih, yang salah kan bukan dia. Iya. Yang rayu kan si Anton gitu loh. Iya mas, ini bisa kriminal loh ini. Kalau dia sendirian gimana meledak di dia? Kita harus segera temui deh. Turunin Yuk. Pak Anton deh, yuk. Perempuan, sini. Sini lo, sini keluar. Ya. Lu siapa? Lu ya, yang nampar anak gue. Dia kurang ajar sama gue ya. Kurang ajar gimana? Bu. Dia mah dia yang gitu yang aku tadi. Iya. Bu, baik-baik bu, bicara baik-baik bu. Bu, Dia nggak usah pegang. percaya nggak sama perempuan ini? Bu, dia nampar anak saya. Dia bikin malu saya. Bikin malu yang kayak gimana? Sebentar Bu. Saya nggak pakai marah nggak, kita ngomong baik-baik. Begini, kita juga tadi lihat ya. Kita udah ngelerai ini semua. Kita mau nyelesain masalah ini semua, Bu. Ya bisa nggak usah marah-marah. Kita ngomong baik-baik. Coba mas ya. Ini kan Coba mas jadi saya. Mbak jadi saya. Pelakor, bu sabar dikit. Gak usah satu gue. Lu tuh ya, lu nggak level sama gue. Tari udah, Alis. Udah. Sabar. Ini Bu. Nggak bisa. Ibu. Dia nampar anak gue mas. Iya, Dia nampar anak gue. sebentar. Tapi kalau kayak gini, Ya. Ibu, Tari masuk. Bu nggak enak dilihat orang bu. Sabar bu, sabar tenang ya bu ya. Gimana perasaan mbak? Ya, kalau anaknya ditampar mbak. Iya bu. Saya paham banget. Kita bantu ya bu ya. Sudah bu. Bu, tolong bu. Alis. Gue nggak sudi ngomong sama lo ya.
Saya bilang apa kan, dia tuh emang belum ada bukti tapi saya dituduh terus, Mbak. Enggak, sebenarnya kalau dari cerita kamu, ini yang salah adalah Antonnya. Iya. Ya kalau dari pandangan kita yang cerita kamu ini ya, yang salah adalah Antonnya. Iya. Karena dia merayu kamu dengan bilang dia single. Nah, artinya gini, yang harus kita bereskan adalah Antonnya. Ya, habis Iya. itu baru kita ngomong baik-baik sama istri dan keluarganya dan anak-anaknya. Oke? Iya, iya. Kamu mau semua ini berakhir kan? Iya, saya mau, Mas. Iya. Antonnya yang salah, kamu kan udah nggak mau. Saya udah nggak mau, saya mau udahan. Saya tuh capek dibilang pelakor terus. Iya. Dia sementara anak istrinya nggak tahu kalau kamu itu nggak tahu kalau Anton itu udah Udah berkeluarga. berkeluarga, iya. Masalahnya itu kan. Ya udah, berarti itu masalah, kita coba ke kantornya Anton itu ya. Yaudah, Pak, jalan, Pak. Jalan, Pak. Kamu siap nggak ketemu? Siap. Siap. Udah, yuk. Tapi Antonnya itu kenapa nggak mau kamu putusin ya? Jadi gini nih, Mbak. Jadi tuh saya tuh udah lama jalan sama dia. Terus orang-orang banyak yang bilang, kok lu terlalu sama dia kayak gitu kan? Kayak nggak mau Deket lepas, banget, iya. nggak mau lepas. Terus apa lu dipelet sama Anton dia ngomong kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman kamu yang bilang itu. Teman aku ada orang pinter, Mas, yang bilang kalau aku tuh dipelet sama Anton, makanya aku nggak bisa lepas dari Anton, dan Anton nggak mau diputusin sama aku. Waduh, kalau udah pelet-pelet kayak gini susah juga, Mas. Iya, repot nih urusannya nih. Ya udah, kita cari pembuktian-pembuktian berikutnya ya. Udah. Kita Yuk. bantu ngomong langsung sama Antonnya ya. Gak macet lagi, yuk mundur Mas, pelan-pelan Mas. Tari cerita kalau dia dipelet sama Pak Anton. Nah yang aku bingung, kalau dia sadar dirinya dipelet, kenapa dia nggak berusaha menjauhkan diri dari Pak Anton? Ini Mbak kantornya Mas Anton. Yang ini putih. Tapi Mbak sama Masnya tunggu di sini, biar saya aja yang ke sana. Jadi kita ngomong langsung. Biar saya aja dulu. Oh, kamu lihat dulu lihat situasi di dalamnya. situasi. Gini, Tari boleh nggak kita naruh mikrofon? Boleh? Clip on, Biar boleh? kedengeran ya nanti Titip ya. ngomongnya apa. Sini aku pasangin, Mas. Udah? Udah. Oke. Hati-hati jangan sampai Iya. ketahuan ya kliponnya ya. Kamu gimana sih? Istri kamu sama anak kamu itu ngelabrak aku. Kamu tuh buat malu aku. Terus tadi tuh aku hampir diledakin, tau gak sih api? Itu serius, banyak buktinya ya. Coba. Kamu tuh kayak gimana dong? Aku udah gak kuat sama Din. kamu. Ini kalau kayak gini terus, aku minta putus sama kamu. Tari. Terus saya pegang-pegang. Biar aku selesaiin semua ini. Gak mau, Antonnya. Aku akan selesaiin. Ya aku capek Mas, selesain cepet-cepet ya Mas. Kalau gitu Mas pulang. Ya ada urusan mendadak. Ya. Ya. Hati-hati ya Mas ya. Ya. Sini. Dia pergi. Ya Mas, yuk. Yuk, turun. Gimana? Bisa dilihat kan Mbak. Iya, kita lihat Dia nggak mau kan diputusin sama aku. Iya. Kok bisa sih nggak mau diputusin kan? Tapi saya udah capek banget Mbak. Iya. Sekarang saya mau buktiin ke Mas sama Mbak. Saya harus ke dalam. Aduh, yang bener dong jalannya pakai mata. Loh, kok Gimana sih? Mbak, kan dia nggak sengaja. Di dasar ya nggak bener tau nggak sih kamu? Dasar pelakor sombong. Mbak, kok ngomongnya kayak Kenapa gitu? sombong sih, Mbak? Kenapa? Nggak boleh gitu. Dia tuh kacang lupa kulitnya, Mas. Maksudnya? Tari itu dulu masuk ke sini bareng sama saya. Oh dulunya, ini juga kerjanya sama kayak Mbak juga? Iya. Mbak apa ini? Saya office girl. Office girl. Jadi Tari Office sama girl. office girl juga? Sama. Dulu sama saya. Oh, terus? Iya, dari kampung. Oh dari sekampung sama Sari? Kampung sama dia. Terus? Saya tuh dia tuh karena kecantikannya dia aja Mbak, dia dijadikan sekretarisnya Pak Anton. Hah? Ya mungkin karena dia juga bagus kali kerjanya Mbak. Tapi
Mbak punya bukti apa kalau Ya. Mbak bisa bilang kalau dia pelakor? Orang Mbak dia- nggak tahu sebenarnya kali. Tari itu mau putus sama Pak Anton. Dia nggak mau lagi lanjutin Gak hubungannya. mungkin lah Mbak, Pak Anton itu sumber duitnya dia Mbak. Mentang-mentang dia dekat sama Pak Anton, dia tuh jadi sombong dan semena-mena sama anak buahnya. Hei, kok lu masih di sini sih? Lu ngomongin gue. Lo bakalan nyesel ya. Gue pecat suruh Mas Anton, oke? Nggak gitu, jangan gitu Mbak. Ya mendingan lo pergi deh, pergi. Gak guna banget sih di sini. Mbak Tari jangan kasar dong. Dia kan nggak salah Mbak. Gue emang dia tuh ngeselin tau gak sih? Enggak, dia kan nggak sengaja tadi nabrak. Tapi- Dia nggak ngomong apa-apa kok. Iya dia ngomong apa itu? Cuma ngejelasin dikit aja sih, nggak banyak. Cuma Ya. bilang Dia katanya suka kamu udah ngada-ngada, dia kamu. tuh suka ngarang tau gak sih? Sebenernya tuh dia gak tahu apa yang saya rasain tau gak sih, Mas? Iya kita ngerti. Nah yang soal ini tadi Tari bener dulu kerja sama dia. Dulu office girl Tari di Enggak. sini. Emang dia mah yang sirik saya sama saya tau gak sih, Mas? Enggak, tadi bilang dia sekampung sama Tari dulunya sebelum masuk Nggak ada sini ngajak, emang katanya. gak level sama dia tuh emang sirik sama saya. Nggak boleh, nggak ada level-levelan begitu sama orang, sesama manusia. Tapi ngomong-ngomong berkasnya mana yang tadi Berkasnya katanya mau mana? dilihat Oh, ke iya. kita? Katanya ada sesuatu yang mau dikasih lihat. Udah gak jadi, ternyata ketinggalan di rumah. Tinggal gitu. di rumah. Ya udah, Ya mendingan kita pulang aja ya. Ke rumahnya ya udah yuk. Ini kita heran Tari keluar nggak bawa apa-apa. Tadinya dia bilang ke dalam mau ambil dokumen. Ya udah dia bilang karena dokumennya adanya di rumah, akhirnya kita coba nganterin Tari ke rumahnya. Begitu kita mau masuk mobil, tiba-tiba preman itu balik lagi dan langsung nyulik Tari. Ya Tuhan. Ya Allah, kok dia lagi sih? Lu mau kemana, Le? Pak, tolong Pak. Mas itu. Taruh. Aduh, trafiknya. Sorry Pak. Mas, Pak, ya Tuhan Pak. Mas, kita ikutin yuk Mas. catat nomornya. Udah apa? Yuk. Ini bisa mundur. Duh, hilang Mas, mana nih? Macet banget Mana Mas. lagi? Macetnya parah banget sih, ampun. Kemana Mas? Nanti Tari dia apa-apain gimana Mas? Udah nggak begini. Itu preman Mas. Iya. Jelas-jelas preman itu orang. So, gue koordinasi sama tim dari plat nomor itu punya siapa tuh bisa dicek nanti. Mas langsung coba berhenti kiri. Bentar, kiri. Itu Iya nomor platnya sama. sama. Mobilnya sama. Iya. Saat kita kebingungan kemana mencari Tari, tiba-tiba kita ngelihat ada mobil yang menculik Tari berhenti di pinggir jalan. Kita langsung turun, kita periksa, ternyata nggak ada orang sama sekali. Dan di situ kita nemuin ada tasnya Tari tergeletak di samping mobil. Oh, nggak ada orangnya sih. Tasnya Tari. Tasnya Mas. Tari bukan? Tasnya Tari. Ini mobilnya kenapa di sini nggak ada orangnya? Dia dibawa kemana ya? Atau jangan-jangan dia pindah mobil kali, Lis? Mas, handphonenya bunyi. Ini siapa nih? Diangkat aja. Coba angkat. Halo? Ini siapa? Maaf, ini siapa? Udah lu nggak perlu tahu gua, yang penting yang gua itu hubungan Anton. Anda siapa? Anda siapa? Jangan ngancem-ngancem ya. Ini siapa? Kalau kriminal saya laporkan ke polisi. Mas. Kenapa? Ini cowok telepon. Hah? Ngancem Tari harus jauhin Anton, kalau nggak Tari dibunuh. Ya Allah ya Robi. Gimana nih? Ini juga nggak ada yang bisa dicariin bukti apa lagi di sini. Sepi. Ini pasti suruhan istrinya Anton itu, Mas. Kita harus nyelamatin Tari nih, Mas. Ya harus taruh koordinasi dulu deh. Tunggu anak-anak nih. Nomor plat nomornya ini nih. Kita bisa nge-track nomor dari plat ini punya siapa mobil. Ya, tapi orangnya nggak ada. Loh, kok ada telepon? Siapa, Mas?
Tahu nih kok nomor doang. Coba angkat aja, angkat aja. Halo. 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 Tari di mana? Tari. Di mana? Lagi diculik di rumah kosong gitu, nggak tahu di mana ini. Bisa kirim lokasinya nggak? Ayo dekat-dekat ada antara aku yang pakai. Ini pakai nomor siapa? Halo. Ya, mati. Mati, Lis. Kita tarik. Iya. Yuk, dia mau kirim share location. Kok dia bisa telepon sih, kan handphonenya di sini? Tapi mungkin ini dia pakai nomor telepon salah satu penculiknya, nggak mungkin nggak? Udah Nah, gini. kalau lagi diculik masa bisa telepon? Nggak, sih, udah Mas? kita pikirin dulu Tari ya, keselamatan Tari dulu aja yuk. Nggak, kalau emang dia diculik kok emang dipinjemin telepon gitu? Yuk. Kok bisa minjem handphone? Mau apa ya dia? Udah itu ntar dulu aja, kita yang penting selamatin Tari dulu. Aku ngerasa ada yang aneh deh. Nggak tahu ini kebetulan atau apa. Tiba-tiba Tari telepon bilang kalau dia diculik dan dia mau kirim alamatnya. Lah, yang aku bingung adalah gimana dia bisa telepon, kan handphonenya ketinggalan. Tapi ya udahlah ya, kita selidikin aja dulu. Ini sih udah deket sih Mas, jauh banget sih tempatnya ini ya, udah malam lagi Mas. Takutnya bahaya lagi sampai sana. Keselamatan Tari deh kita paling penting deh. Ini udah deket sih Mas. Depan. Di sini. Di depan. Sini Mas, mana ya? Ini nih. Nah ini udah pas banget nih. Oh Ini udah Ada di kiri nih. Coba. di kiri, kanan nggak ada rumah. Kiri berarti ya? Coba yuk. Ini coba titiknya Iya, sama persis. sama. Oh iya. Kanan nggak ada rumah. Oke. Mas, rumah kosong ini Mas. Itu Tari Mas. Hebat. Mas, banyak orang. Mas. Bahaya, Mas, bahaya. Yuk, ikut yuk. Sandi. Ikut semua masuk. Fadli ikut masuk. Mas, aku di sini aja ya. Takut. Ya sabar. Ini pasti kerjaan istrinya Anton. Soalnya tadi preman itu udah bilang kalau aku tuh diculik kayak gini. Pokoknya sekarang anterin aku ke rumahnya dia. Premannya ngomong sendiri ke Dia ngomong kayak gitu, aku udah sampai didekap kayak gini, anterin aku. Kita langsung aja. Yuk. Karena Tari bilang bahwa preman-preman itu adalah suruhan istrinya Anton, akhirnya kita putuskan untuk ke rumahnya Anton. Kita minta istrinya Anton untuk tanggung jawab karena preman itu telah melukai kru kami. Mas Anton! Keluar! Bicara baik-baik. Ngapain Anda kesini? Pakai nanya kenapa gue kesini? Lo nyuruh preman itu sampai ngelukain gue? Kalau ngomong, dijaga ya. Saya nggak rendahan seperti yang kamu bilang. Nyuruh pilih orang seperti kamu ya. Udah ada buktinya. Kalau lo sirik sama gue, lo bilang gak perlu nyakitin gue. Sirik. Lu yang sirik. Udah kayak lu ya. Gini Bu, mohon maaf Bu. Masalahnya tadi yang nyulik itu juga sempat nusuk kru kita. Iya. Dia ngelukai kru kita. Iya, Bu. Sekarang gini ya, Mas. Ya. Diam dulu. Kamu diam dulu ya. Ini rumah saya. Sekarang gini ya, Mbak ya. Sekarang gini, Mas. Kalian percaya sama perempuan seperti dia?